Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Understanding Principle of Accounting untuk memenuhi tugas akhir kami pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Fitriyeti. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nabila Nurjihan dengan NIM 036, kemudian Zalfa Ferdila dengan NIM 058, dan saya sendiri dengan NIM 075 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan saat ini yaitu yang pertama ada apa itu akuntansi dan siapa yang menggunakan informasi akuntansi, yang kedua ada siapa akuntan dan apa yang mereka lakukan, yang ketiga ada alat perdagangan akuntansi, yang keempat ada laporan keuangan, yang kelima ada menganalisis laporan keuangan, yang keenam akuntansi internasional, dan yang terakhir adalah studi kasus. Pendahuluan. Perusahaan sebagai sebuah entitas ekonomi didirikan untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan yang bersifat ekonomi, yang mana seluruh operasi perusahaan tertuju kepada hasil akhir yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan langsung dengan perusahaan. Dalam menjalani sebuah ekonomi, perusahaan pasti menggunakan sistem akuntansi untuk membantu agar sebuah perekonomian berjalan baik dan lancar serta terhindar dari kerugian dalam bidang ekonomi. Akuntansi ini tidak hanya digunakan oleh usaha, tetapi juga oleh individual seperti organisasi pemerintah, rumah sakit, tempat ibadah, dan universitas yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Akuntansi berhubungan langsung dengan keuangan, yang berarti bahwa sistem akuntansi tidak memberikan semua informasi mengenai suatu usaha. Informasi yang bersifat non-keuangan seperti kualitas personal manajemen tidak akan dilaporkan dalam akuntansi. Prinsip akuntansi mengandung standar akuntansi dan sumber-sumber acuan lain yang didukung keberlakuannya. Dalam pihak lain, prinsip akuntansi merupakan panduan yang digunakan untuk mengakui dan mengukur elemen laporan keuangan suatu perusahaan dalam menyajikan informasi keuangan pada perusahaan tersebut. Prinsip, asumsi, dan kendala dari akuntansi merupakan pembentuk dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU dijadikan kriteria oleh auditor independen untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen keuangan. Di Indonesia, oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, PABU dikembangkan menjadi dua kerangka, yaitu prinsip akuntansi konvensional yang berlaku umum dan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Tinjauan Pustaka, Sistem Informasi Akuntansi, menurut Lauden di dalam buku karangan Azhar Susanto tahun 2013 halaman 52 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi disebutkan, sistem informasi akuntansi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses informasi guna mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, koordinasi, dan untuk memberikan gambaran aktivitas internal perusahaan. Sementara laporan keuangan menurut Arum Puspitasari dalam tulisannya yang berjudul Compilation and Presentation of Financial Accounting Standards Based Entity Without Public Accountability, laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian akuntansi secara umum adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis. Pihak-pihak pengguna utama informasi akuntansi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pihak internal, ada 4 pengguna pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama ada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan untuk masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada direktur dan manajer keuangan. Direktur dan manajer keuangan membutuhkan informasi akuntansi seperti besarnya uang kas yang tersedia pada saat menjelang jatuh temponya pinjaman untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi hutangnya secara tepat waktu kepada kreditor. Yang ketiga, ada direktur operasional dan manajer pemasaran. Mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya penjualan untuk menentukan efektif tidaknya distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan. Yang terakhir ada manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produksi yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga produk per unit. Kemudian selanjutnya ada pihak eksternal.
Ada 6 pengguna eksternal yang menggunakan informasi akuntansi. Yang pertama ada instansi pemerintah. Instansi pemerintah seperti kantor pelayanan pajak tertarik dengan informasi akuntansi tentang jumlah pajak pemerintah atau negara yang terutang oleh perusahaan. Yang kedua ada investor. Sebelum investor menginvestasikan dananya ke perusahaan, hal yang sangat dibutuhkan yaitu informasi laporan keuangan tahunan perusahaan agar para investor dapat mengambil keputusan apakah mereka ingin membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Investor juga membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan dividen. Yang ketiga ada kreditor. Lembaga-lembaga keuangan yang meminjamkan dananya seperti bank sangat berkepentingan atas faktor-faktor seperti reputasi atau nama baik, kemampuan manajemen perusahaan, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunganya. Kemampuan untuk mengembalikan dana pinjaman ini tergantung dengan besarnya laba perusahaan dan arus kas yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang keempat ada karyawan. Karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk mengetahui profitabilitas dan stabilitas perusahaan karena keberlangsungan hidupnya tergantung kondisi perusahaan tersebut, termasuk jaminan hidup mereka setelah mereka pensiun. Yang kelima ada customer. Customer membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan yang berkaitan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan tersebut, misalnya dengan ikut melakukan penanaman modal, membuka usaha, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat membutuhkan informasi akuntansi untuk beberapa hal, seperti memastikan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus, karena masyarakat terbiasa menggantungkan harapan hidupnya pada perusahaan tersebut, seperti menyediakan lapangan kerja, jaminan keamanan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, siapa akuntan dan apa yang mereka lakukan? Akuntan adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan S1 program akuntansi dan telah memperoleh gelar profesi akuntan yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institut Akuntan Indonesia. Profesi akuntan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akuntan intern. Tugas pokok dari akuntan intern ini antara lain melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Yang kedua ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan seperti di kantor BPK, BUMN, BPK, dan BPKP, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap arus keuangan suatu negara dan merancang sistem akuntansi yang akan digunakan oleh instansi pemerintahan. Yang ketiga ada akuntan publik. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan peraturan negara dan telah bersertifikat akuntan publik. Tugas dari akuntan publik ini adalah menganalisis laporan keuangan, mengaudit laporan keuangan, dan mengaudit pajak. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selanjutnya yang ada perdagangan akuntansi. Akuntan dipandu dengan 3 prinsip fundamental, yaitu persamaan dasar akuntansi, pencatatan ganda akuntansi, dan prinsip pencocokan. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dan sumber dananya. Adapun rumusnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Yang kedua ada pencatatan ganda akuntansi. Pencatatan ganda akuntansi merupakan jalan untuk mencatat transaksi keuangan yang memerlukan 2 pencatatan untuk setiap transaksi, sehingga persamaan dasar akuntansi akan selalu seimbang. Jadi, setiap transaksi memiliki 2 pengaruh, yaitu debit dan kredit. Kemudian, setiap ada pencatatan di debit, pasti selalu ada pula di kredit dan sebaliknya. Dan yang terakhir, debit dan kredit akan selalu sama totalnya atau balance. Yang ketiga ada prinsip pencocokan akuntansi. Menurut Niswonger, prinsip pencocokan adalah prinsip akuntansi yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban pada suatu periode tertentu. Beban dan pendapatan yang timbul di sini akibat dari adanya biaya tersebut. Jadi, biaya yang dikeluarkan dalam periode akuntansi harus disesuaikan dengan pendapatan yang diakui pada periode tersebut. Misalnya, jika pendapatan diakui pada semua barang yang dijual selama periode tersebut, maka biaya barang-barang yang dijual juga harus dibebankan pada periode itu. Prinsip pencocokan ini biasanya diterapkan pada laporan laba rugi dan jurnal penyesuaian. Pengertian dan tujuan laporan keuangan.
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan untuk memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi keuangan utama bagi para pemakainya. Maka laporan keuangan harus memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama relevan. Artinya informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan para pengguna, sehingga memberi manfaat dalam pembuatan keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah andal, artinya informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Kemudian yang ketiga dapat dibandingkan, artinya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan. Yang keempat dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Informasi keuangan mengenai aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan tidak hanya dicatat dalam satu siklus akuntansi, tapi juga diolah sedemikian rupa dan diringkas sehingga dapat memberikan informasi finansial yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Menurut PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan, dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Financial Accounting Standard Board meringkas bahwa tujuan-tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, misalnya investor dan kreditur, untuk mengambil keputusan rasional untuk investasi, kredit, dan yang serupa. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi dari satuan usaha, pengaruh transaksi, kejadian, dan situasi dan situasi yang mengubah sumber daya dan tuntutannya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan. Unsur laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau neraca balance sheet, kemudian laporan laba rugi atau Income Statement atau Profit and Loss Statement, kemudian laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity, laporan arus kas atau Cash Flow Statement, dan catatan atas laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Nah, berikut adalah contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu berdasarkan konsep penandingan atau pengaitan matching konsep. Konsep ini menandingkan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama satu periode akuntansi. Dan laporan ekuitas pemilik atau Owner's Equity Statement. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus disajikan dalam laporan ini. Demikian pula halnya laporan ekuitas pemilik dibuat sebelum mempersiapkan neraca, karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan dalam neraca. Berikut contohnya. Berikut contoh neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau neraca balance sheet merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu. Berikut adalah contoh laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement, laporan ini menyajikan penerimaan maupun pengeluaran kas yang bersumber dari 3 jenis. Yang pertama, aktivitas operasi. Bagian ini melaporkan ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas berkaitan kegiatan operasional perusahaan.
Yang kedua, aktivitas investasi. Bagian ini melaporkan transaksi kas untuk pembelian maupun penjualan aktiva tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Bagian ini melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi pemilik, peminjaman dana, maupun pengambilan uang oleh pemilik. Menganalisis laporan keuangan. Metode atau teknik dalam analisis laporan keuangan. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis perbandingan laporan keuangan, merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Kemudian yang kedua adalah common size statement analysis, suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktiva. Kemudian analisis perubahan modal kerja, suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja. Kemudian analisis sumber dan penggunaan dana kas, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan. Kemudian analisis rasio keuangan, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Kemudian analisis perubahan laba kotor, merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor. Dan break-even point analysis, disebut juga analisis titik impas. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan atau produk. Salah satu alat analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Ada 4 kategori yang dapat digunakan oleh para analis atau pemakai laporan keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian rasio aktivitas merupakan indikator efektivitas atau intensitas perusahaan dalam mengelola sumber daya. Kemudian rasio leverage. Rasio leverage yang biasa disebut rasio solvabilitas atau solvability ratio adalah rasio yang memanfaatkan hutang atau debt utilization ratio. Kemudian rasio profitabilitas, yaitu rasio yang menyediakan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan dan manajemennya. Selanjutnya, diperlukan organisasi untuk menentukan sistem akuntansi internasional, yaitu definisi akuntansi internasional. Akuntansi internasional didefinisikan sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara. Pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasional pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. International Standard Setter. Organisasi ini menetapkan, mengembangkan, dan mengumumkan secara resmi standar akuntansi internasional. ISS merupakan organisasi independen yang menjalankan proses penetapan standar. International Interpretation Committee atau ICC. Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikan pendapat atas penerapan standar akuntansi internasional yang sudah diterbitkan agar didapat penafsiran dan penerapan yang konsisten. Selanjutnya, International Professional Group atau IPG. Kegiatan IPG yang utama adalah memudahkan penerapan standar dengan cara memastikan adanya kepatuhan terhadap standar dan memberikan pengajaran kepada para pemakai tentang penerapan standar akuntansi internasional yang tepat. Selanjutnya, studi kasus. Analisis terhadap beberapa rasio keuangan, maka bisa dipandang bagaimana kondisi kinerja keuangan perusahaan PT Nusantara Inti Korporat Tbk menggunakan membandingkan homogen rasio selama periode 2015 sampai 2019 dengan menggunakan rasio likuiditas sebagai berikut. A. Current ratio. Dari grafik hasil perhitungan nilai current ratio selama 5 periode menunjukkan bahwa menurut tahun 2015 ke tahun 2019, rasio lancar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut terlalu tinggi lantaran belum mencapai baku industri. Maka perusahaan ini dinyatakan tidak liquid.
Berdasarkan pertumbuhan rasio lancar yang terjadi dalam PT Nusantara Intit Corpora Tbk selama 5 tahun terakhir dikatakan kurang baik, lantaran rasio lancar perusahaan berada di bawah baku, yaitu 2 kali. Hal ini disebabkan oleh penurunan aktiva lancar jika dibandingkan menggunakan peningkatan hutang lancar setiap tahunnya. Dari baku rasio PT Nusantara Inti Corpora Tbk berada di bawah baku homogen. Ini menunjukkan kurang mampunya perusahaan menaikkan aktiva lancar untuk menutupi kewajiban lancarnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan. Jumlah aset lancar dan kewajiban lancar yang memiliki selisih yang tidak begitu besar mengakibatkan perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek apabila sewaktu-waktu ditagih oleh kreditur. Untuk investor mengetahui tingkat liquid perusahaan dilihat menurut current ratio yang masih di bawah baku juga bisa mempengaruhi investor pada penanaman saham di perusahaan tersebut. Untuk menaikkan rasio lancar, usahakan perusahaan lebih memaksimalkan penggunaan aktiva lancarnya, yaitu menaikkan pendapatan dan mengurangi jumlah hutang jangka pendeknya. B. Quick ratio. Dari hasil perhitungan grafik quick ratio menurut tahun 2015 ke tahun 2019, rasio cepat mengalami peningkatan. Namun, nilai tersebut dikatakan sangat kurang, masih tergolong rendah bagi suatu perusahaan pada melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa rasio cepat PT Nusantara Inti Corpora Tbk masih kurang. Hal ini disebabkan masih rendahnya aktiva lancar selain persediaan perusahaan terhadap kemampuan untuk mengembalikan utang lancar. Perusahaan dinyatakan tidak liquid pada mengembalikan utang lancar. Dilihat menurut laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan lebih kecil dibandingkan menggunakan utang lancar perusahaan, sehingga tidak mampu untuk menutupi lancar yang dimiliki perusahaan. Jika dikurangi menggunakan persediaan, maka aktiva lancar yang dimiliki lebih berkurang pada menutupi utang lancar perusahaan, karena rasio ini merupakan ukuran tingkat keamanan pada memenuhi utang jangka pendek. Apabila dipandang menurut quick ratio, perusahaan tidak liquid dan bisa menyebabkan harga saham turun. Hal ini disebabkan berkurangnya kepercayaan investor pada menanam saham perusahaan. Penutup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi secara umum adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis. Pemimpin perusahaan membutuhkan informasi akuntansi sebagai dasar untuk membuat perencanaan, menentukan kebijakan untuk masa yang akan datang, mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dikelolanya, dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi entitas, klaim atas sumber daya, dan dampak transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber daya dan permintaan atas sumber daya tersebut. Analisis rasio keuangan meliputi 4 jenis, yakni rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang atau leverage, dan rasio profitabilitas. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.